Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah di Indonesia pada 27 November 2024. Masyarakat akan memilih sosok yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan. Ini tentunya menjadi kesempatan untuk memperbaiki daerahnya dengan memilih pemimpin yang positif bagi kemajuan suatu daerah. Kalau figur yang pedulilah kepada lingkungan itu. Jadi tidak hanya berpijak pada kebijakan-kebijakan yang selama ini yang digemburkan mereka itu kan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Saya berharap mereka lebih peduli dengan isu-isu lingkungan yang kerap masih menimpa masyarakat sekitar kita. Ya. Hal lain yang paling prinsip persoalan di Mojokerto adalah persoalan anggaran soal pendidikan. Itu kan bagian dari persoalan keperpihakan. Begitupun juga di wilayah pengangguran. Di Kabupaten Mojokerto sendiri juga masih sangat tinggi pengangguran. Karena industri yang ada di Mojokerto itu ya industri-industri yang memang secara kapasitas juga bukan industri yang baik. Bisa dilihat berapa industri di Mojokerto yang mampu membayar upah sesuai dengan aturan. Padahal upah itu adalah jaring sosial. Upah itu adalah bagian dari cerminan di Mojokerto ini kesejahteraannya seperti apa. Bisa dihitung dengan jari perusahaan-perusahaan itu yang sanggup membayar upah sesuai dengan aturan. Namun dari nama-nama yang muncul di Kabupaten Mojokerto ini, belum satu pun berkomitmen memiliki agenda maupun visi dan misi terkait pelestarian lingkungan. Padahal isu lingkungan menjadi isu global yang tengah ramai di seluruh dunia. Ada kurang lebih 600 perusahaan yang ada di kabupaten ini, terutama di kawasan Ngoro, utara sungai. Nah, selama ini proses pengolahan limbah yang sering diabaikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka membuang limbah cair terutama di sembarang tempat, termasuk ke sungai dan sebagainya. Kalau limbah padat memang sudah ada pengolahan tersendiri yang dilakukan oleh pihak kedua ya, pihak ketiga untuk pengolahan limbah. Tetapi yang paling banyak adalah pengolahan limbah cair ini yang belum banyak dilakukan di sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah soal pendidikan dan yang kedua adalah soal kesehatan. Itu yang paling utama. Nah, selain itu juga ada persoalan yang sampai hari ini belum selesai dan belum ketemu jawabannya. Itu adalah persoalan pengendalian lingkungan terkait dengan satu tentang soal pencemaran air yang diakibatkan oleh banyaknya galian ilegal dan lain sebagainya. Karena di Mojokerto itu persoalan hal-hal itu yang kemudian ya sampai sekarang memang belum bisa terselesaikan. Istilah demokrasi hijau ini muncul seiring dengan kerusakan lingkungan khususnya pada negara industri yang menekankan pembangunan fisik tanpa melihat kehidupan alam liar. Isu demokrasi kemiskinan dan pengangguran masih membayangi Kabupaten Mojokerto. Nah, pembangunan kawasan Ngoro itu juga kan banyak sekali ya pabrik-pabrik di sana, Ngoro Industrial Park itu. Nah, karena lokasinya berada di pegunungan, saya melihat banyak juga dampak pembangunan pabrik ini yang mungkin ya tata pembangunannya kurang bagus sehingga dampaknya banjir di kawasan Ngoro, terutama jalan nasional itu juga air yang berasal dari kawasan Ngoro Industrial itu. Efek dari industri itu tidak selamanya kemudian membawa kesejahteraan. Misalnya persoalan pencemaran lingkungan, baik limbah perusahaan dan lain sebagainya, yang kemudian mengakibatkan satu bahwa mayoritas sungai di Kabupaten Mojokerto itu ya mayoritas tercemar dan itu sampai sekarang belum bisa teratasi. Bahkan misalnya dinas terkait ngomong soal leading sektornya pun juga kesusahan. Bayangkan dinas terkait yang punya sebagai leading sektore ngomong soal penertiban
galian, penertiban limbah dan lain sebagainya. Misalnya sedekne ngecek soal apakah sumber mata air di Kabupaten Mojokerto ini memenuhi syarat atau tidak. DLH itu setahun cuma sekali dia melakukan pengetesan itu di beberapa titik itu. Sementara prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi juga sangat penting, yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri serta pariwisata. Semuanya beririsan siapa yang paling berkepentingan. Misalnya jalur-jalur industri yang menguntungkan pengusaha-pengusaha itu selesailah persoalan jalan, walaupun pada akhirnya juga tidak hanya sebatas dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu. Misalnya soal jalan menuju galian, jalan menuju perusahaan dan lain sebagainya yang juga punya keterkaitan dengan masyarakat, ya memang selesai, tapi tidak ada. Tapi bagaimana kemudian apa manfaat bagi warga sekitar dan apa manfaatnya bagi warga Kabupaten Mojokerto belum kelihatan, karena memang tidak disupport dengan program yang lain, misalnya pengembangan UMKM misalnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kontraksi karena pandemi. Namun, masih aman karena ada di urutan ke-4 terkecil se-Jawa Timur. Khusus sektor pertanian masih menjadi unggulan dan menjadi pertimbangan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan persoalan pertanian misalnya, di Mojokerto ini kan mayoritas juga pertanian. Ada di wilayah Pacet, Trawas, dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan pertanian pun juga belum secara fokus tersentuh. Mereka petani ini bisa bergerak segala macamnya ya inisiatif sendiri-sendiri, inisiatif kelompok, inisiatif komunitas-komunitas itu. Misalnya persoalan yang sekarang lagi misalnya petani kopi di Trawas misalnya. Apa kemudian sumbangsih pemerintah daerah terhadap petani kopi di Trawas dan di daerah-daerah yang lain? Secara langsung belum ada. Padahal potensinya sangat besar. Selain bahwa Trawas, Pacet dan lain sebagainya itu menjadi wilayah pariwisata yang juga punya irisan, kalau misalnya kemudian itu dikembangkan kopinya, tetek mengek dan lain sebagainya, itu menjadi irisan. Tapi sampai saat ini ya inisiatif masing-masing kepala desa, masing-masing komunitas, dan artinya bahwa persoalan-persoalan ini belum terkoordinasikan dengan baik dalam satu kepemimpinan di pemerintah kabupaten. Meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nanti, ternyata masih banyak minat kader politik, akademisi, dan ASN untuk menjadi nahkoda di Kabupaten Mojokerto. Kemudian di Kabupaten Mojokerto yang termasuk tinggi adalah persoalan stunting. Ini kan aneh. Mojokerto banyak perusahaan segala macamnya, tapi stuntingnya masih sangat tinggi. Nah, di sisi lain persoalan kesehatan, jaminan kesehatan di Mojokerto ini juga masih sangat minim. Banyak warga yang tidak bisa berobat secara gratis. Berbeda dengan Kota Mojokerto yang pemerintahannya asal ber-KTP Kota Mojokerto selesai. Di Kabupaten Mojokerto tidak bisa. Nah, itu ada persoalan anggaran dan lain sebagainya. Beberapa tokoh-tokoh potensial yang perlu dipertimbangkan Rahman Sidarta Arisandi, putra mantan Bupati Mojokerto Majmoed Zain, yang memiliki latar belakang sebagai akademisi. Juga kandidat petahana seperti Ikvina Fahmawati dan Muhammad Al-Bara'ah. Joko Wijayanto, seorang ASN di Pemkab Mojokerto, juga menjadi perbincangan hangat sebagai calon wakil bupati yang mungkin digandeng oleh Gus Bara'ah. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Aini Suroh, juga menjadi sosok yang potensial untuk ikut meramaikan bursa calon bupati serentak November mendatang. Pemimpin di Mojokerto itu harus punya karakter
dia tahu persoalan yang ada di Mojokerto. Dia harus tahu akar persoalan yang ada di Mojokerto. Nah, figur-figur ini tidak bisa kemudian didapatkan dari figur-figur yang sudah ada. Karena kalau kemudian figur ini lahir dari tokoh-tokoh lama, ya selamanya akan seperti ini. Butuh kemudian figur baru yang tahu persis kebutuhan saat ini dan tahu persis bagaimana kemudian memberikan jalan keluar persoalan-persoalan itu. Sementara itu, hasil penetapan KPU Kabupaten Mojokerto hasil Pileg 2024, disebutkan PKB mendominasi DPRD Kabupaten Mojokerto dengan meraih 10 dari 50 kursi. Disusul Partai Nasdem dengan 8 kursi, PDIP 6 kursi, Partai Golkar dan Demokrat masing-masing 5 kursi, lalu PKS, Partai Gerindra dan PPP masing-masing 4 kursi, PAN 3 kursi, serta Partai Perindo 1 kursi. Di Mojokerto itu kan sebenarnya butuh kepemimpinan yang fresh, yang segar, yang berani, yang punya keberpihakan terhadap masyarakat dan tidak punya beban sejarah masa lalu. Karena selalu bahwa irisan-irisan itu yang akan kemudian mengikat kaki bagi para tokoh yang punya keterikatan dengan masa lalu. Itu sangat berat. Makanya butuh figur-figur yang fresh, yang tidak punya beban dengan persoalan-persoalan masa lalu, sehingga ke depan untuk mau mengelola APBD dan lain sebagainya itu tidak ada beban apa-apa. Karena kan cerminan dari semua persoalan itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian pemimpin itu keberpihakan anggaran itu ya berada di situ untuk menyelesaikannya, dan itu hanya butuh sosok pemimpin yang tidak punya beban di masa lalu. Perebutan 50 kursi dewan terjadi di 5 daerah pemilihan. Dapil Mojokerto 1 Kecamatan Ngoro, Pungging dan Mojosari dengan alokasi 11 kursi, Dapil Mojokerto 2 Kecamatan Jatirejo, Gondang, Pacet dan Trawas dengan alokasi 8 kursi. Kemudian Dapil Mojokerto 3 Kecamatan Soko, Puri dan Trowulan dengan alokasi 10 kursi, Dapil Mojokerto 4 Kecamatan Gedek, Kemlagi, Jetis dan Dawar Blandong dengan alokasi 11 kursi, serta Dapil Mojokerto 5 Kecamatan Kutorejo, Glanggu, Bangsal dan Mojoanyar dengan alokasi 10 kursi. Satu, ya lagi-lagi ini adalah persoalan keberpihakan. Sampai hari ini dengan berbagai macam alasan belum ada kemudian yang secara fokus. Satu, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan persoalan kesejahteraan itu misalnya fokus ngomong pengembangan ekonomi misalnya. Itu belum fokus ke situ saja belum ada. Saran kami adalah banyak sekali mungkin isu yang diangkat di antara mereka ya, pendidikan, terus kesehatan dan sebagainya. Tapi tolonglah ini untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Mojokerto, isu lingkungan terutama tetap harus dipertahankan karena keberadaan Mojokerto sendiri yang berada di antara pegunungan Trawas dan Pacet ini juga membutuhkan sumber daya air yang luar biasa untuk warga yang terutama di wilayah perkotaan. Karena kalau kebanyakan di kita itu kalau kemarau gini banyak kekeringan, tapi kalau hujan kita dampaknya banjir juga ada mengarahnya ke kota juga karena pengolahan di atas mungkin yang kurang bagus.